Bab 739. Memang bermasalah. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul, Jerry yang mengernyit, saat dia melihat Charles Ma, kernyitannya berangsur rileks. Zenon Gong juga tertegun, awalnya saat menerima telepon panggilan polisi, dia bergegas datang ke lokasi untuk menyelidiki. Tapi sekarang, orang dari sistem lain muncul, sebenarnya apa yang terjadi? Para reporter yang awalnya masih memegang kamera menghadap Jerry yang seketika langsung dikepung. Semuanya, serahkan semua peralatan merekam video dan rekaman. Pria yang memimpin berkata dengan lantang. Apa yang kalian ingin lakukan? Reporter yang mengenakan baju Armani dan mengarahkan kamera ke Jerry yang dan berusaha mengambil video barusan bertanya dengan marah. Ini menyangkut rahasia pihak kami, semua peralatan video dan rekaman harus diserahkan untuk diperiksa kami, jika tidak ada masalah, akan dikembalikan kepada kalian secara utuh. Pria yang memimpin berkata dengan dingin. Walaupun di tempat ada banyak wartawan media, namun bukan semuanya bermasalah. Melihat begitu banyak pria bersenjata mengepung mereka, mereka sudah dari tadi ketakutan, di saat ini mana berani melakukan perlawanan apapun. Dengan cepat, kebanyakan orang berinisiatif menyerahkan kamera dan peralatan merekam mereka. Hanya saja, tetap ada sebagian orang yang tidak bersedia menyerahkan kamera. Di dalam sini ada bukti penting kami, tidak dapat memberikan pada kalian. Sekelompok reporter yang menargetkan Jerry yang itu memeluk kamera mereka erat-erat, tidak bersedia menyerahkannya. Ekspresi mereka seperti bila menginginkan kameraku, aku akan melawan kalian habis-habisan. Dalam 30 detik, yang berani menolak menyerahkan peralatan akan dihukum sebagai pengkhianatan negara, eksekusi di tempat. Pria yang memimpin mengangkat alis, berkata dingin. Krak krak krak. Suara ratusan senjata dan peluru yang dimuat, terdengar sangat menusuk telinga. Beberapa reporter yang diketuai oleh reporter berbaju Armani itu saat ini tercengang. Awalnya mereka mengira dengan berbuat tidak masuk akal maka bisa melewatinya, tidak disangka pihak lawan sungguh-sungguh. Aku bersedia menyerahkan semua peralatan. Seseorang di belakang reporter berbaju Armani segera berdiri. Aku juga bersedia menyerahkan semua peralatan. Aku juga bersedia. Selanjutnya, selain reporter yang memakai Armani itu, semua orang lainnya menyerahkan peralatan mereka. Walaupun mereka tahu data video di dalam kamera sangat berharga, tapi bila dibandingkan dengan nyawa mereka, mereka lebih menyayangi nyawa mereka. 10 detik terakhir. Pria yang memimpin menatap ke arah reporter berbaju Armani dengan ekspresi dingin, pada saat bersamaan mengangkat pistol, mulut pistol yang hitam terarah tepat ke keningnya. Reporter berbaju Armani gemetar ketakutan, segera menyerahkan kamera, aku juga bersedia. Pria yang memimpin menatap reporter berbaju Armani dengan dingin, lalu mengambil kameranya, tanpa melihat sedikit pun, melemparkannya ke seorang tentara di belakangnya. Seketika, semua ponsel dan kamera ratusan orang di tempat dikumpulkan bersama. Masih ada orang yang khusus memeriksa perangkat-perangkat ini di samping. Lokasi konstruksi yang besar saat ini begitu hening, semua orang ketakutan. Terutama beberapa wartawan yang dipimpin oleh reporter berbaju Armani, mereka lebih ketakutan. Puluhan personel pemeriksa langsung menghubungkan ponsel ke laptop dan mengoperasikan, tidak sampai 1 menit, pemeriksaan ponsel langkah pertama selesai. Selain reporter, masih ada ponsel pekerja di tempat, jadi peralatan yang harus diperiksa ada sangat banyak. Namun tidak ada orang yang berani berkata tidak, semuanya menunggu dengan diam bekerja sama dengan pemeriksaan. Untungnya personel yang memeriksa sangat banyak, ratusan ponsel dan puluhan kamera selesai diperiksa hanya dalam setengah jam. Tuan, peralatan ini tidak masalah. Dengan cepat, seorang pria berseragam berjalan maju, melapor pada pria yang memimpin. Pria yang memimpin melirik tumpukan peralatan yang bermasalah di atas tanah, berkata dingin, milik siapa peralatan-peralatan ini? Bawa semuanya pergi, menerima penyelidikan. Baik. Pria itu bergegas menyahut. Sebagian besar peralatan-peralatan ini adalah kamera, masih ada beberapa perekam suara.
Lagi pula, semuanya adalah peralatan sekelompok orang yang diketuai oleh reporter berbaju Armani itu. Mendengar akan dibawa pergi untuk diperiksa, beberapa reporter yang dipimpin reporter berbaju Armani seketika ketakutan. "Tuan, kami tidak melakukan kesalahan apapun, hanya datang kemari melakukan wawancara setelah menerima laporan. Lagi pula isi dalam peralatan ini adalah laporan langsung di sini, tidak melibatkan rahasia militer apapun. Atas dasar apa membawa kami pergi?" Reporter yang memakai baju Armani itu berusaha menahan rasa takut, bertanya menyelidik pada pria yang memimpin. Pria yang memimpin mendengus dingin, berani bicara satu kalimat omong kosong lagi, eksekusi di tempat. Bawa pergi. Mendengarnya, reporter berbaju Armani langsung menutup mulut, tatapannya penuh rasa takut, sekujur tubuhnya lemas, dua pria berseragam melangkah maju dan membawanya pergi. Dengan cepat, beberapa reporter itu dibawa pergi oleh tentara bersenjata. "Aku serahkan sisanya pada kalian." Pria yang memimpin itu saat ini menatap dan berkata pada Zenon Gong. Walaupun tidak berada dalam satu sistem yang sama dengan pria yang memimpin itu, namun Zenon Gong juga tidak pernah melihat keadaan sebesar ini. Saat ini mana berani berkata tidak, bergegas mengangguk, "Baik. Aku akan menangani tempat ini dengan baik." Para pria berseragam itu juga datang dan pergi dengan cepat, mereka dengan cepat pergi. Dalam sekejap, di tempat hanya tersisa para pekerja, serta kerabat dari dua pekerja yang tewas, dan orang-orang yang dibawa oleh Jerry Yang dan Zenon Gong. Saat ini, Robin Luo bergegas maju dan menghibur kerabat para pekerja yang meninggal itu. "Apa kabar? Aku adalah Robin Luo, GM Grup Yanchen. Aku mewakili perusahaan menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas kecelakaan orang yang kalian cintai. Maaf. Tapi kalian jangan khawatir, kami pasti akan menanggung tanggung jawab yang harus kami tanggung. Jika kalian memiliki tuntutan juga bisa langsung menyampaikan padaku, asal sesuai dengan aturan, kami pasti tidak akan menolak." Terjadi kecelakaan jatuh dan meninggal dalam lokasi konstruksi adalah hal yang sangat umum. Robin Luo dulu juga pernah menanganinya, tapi masalah kali ini sedikit merepotkan, jelas ada orang yang memerintahkan di belakang. Zenon Gong juga berjalan maju berkata, "Kalian jangan khawatir. Asal tuntutan yang kalian ajukan sesuai dengan peraturan, aku akan mewakili pihak berwenang mengawasi grup Yanchen melaksanakannya. Suamiku sudah meninggal, apa gunanya kalian mengatakan hal ini padaku? Aku tidak menerima mediasi apapun, aku akan menggunakan cara hukum untuk melindungi hak kami." "Benar, kami tidak menerima mediasi apapun, kami akan menggunakan cara hukum untuk melindungi hak kami." Grup Yanchen adalah sebuah perusahaan kejam yang meremehkan nyawa manusia. Bila bukan karena lokasi konstruksi kalian tidak memenuhi standar keselamatan produksi, bagaimana mungkin suamiku bisa mengalami kecelakaan dan meninggal? "Benar, semua tanggung jawab ini adalah tanggung jawab grup Yanchen kalian, kami tidak akan mengampuni kalian." Kerabat para pekerja yang meninggal saat ini satu persatu berkata dengan emosional. Hanya saja, walaupun mereka terlihat emosional, tapi tidak terlihat banyak emosi sedih pada wajah mereka, seakan sudah tahu kerabat mereka akan meninggal. Bersambung.